Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya. Halo semuanya, selamat datang di Edukasi Channel, tempat di mana kita mengungkap jejak sejarah dan pengetahuan yang tersembunyi. Bersiaplah untuk perjalanan waktu yang penuh wawasan. Kali ini, perjalanan kita akan menuju Desa Dinoyo, di mana di Desa Dinoyo terdapat gapura masuk desa yang dihiasi dengan arca kepala kala. Penggunaan kepala kala sebagai ornamen pada pintu gerbang merupakan tradisi yang telah lama ada dalam arsitektur Jawa, khususnya pada masa Kerajaan Majapahit. Kepala kala sering ditempatkan di atas pintu atau gerbang sebagai simbol pelindung dan penolak bala. Salah satu contoh terkenal adalah gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Gapura ini memiliki hiasan kepala kala di bagian atapnya, yang diapit oleh singa, naga berkaki, matahari, kepala Garuda, dan relief bermata satu atau monokel Cyclops. Relief-relief ini dipercaya berfungsi sebagai pelindung atau penolak mara bahaya. Kehadiran arca kepala kala pada gapura masuk Desa Dinoyo menunjukkan adanya kesinambungan tradisi budaya dari masa lalu hingga kini. Hal ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai dan simbolisme dari peradaban kuno masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, merupakan desa kuno yang memiliki jejak sejarah sejak era Majapahit. Salah satu bukti kuat dari nilai sejarahnya adalah keberadaan ornamen kepala kala yang digunakan sebagai hiasan di gerbang atau gapura masuk desa. Dinoyo diperkirakan telah ada sejak zaman Majapahit, mengingat banyaknya tinggalan kuno di desa ini. Nama Candi Limo yang ada di Dinoyo juga menunjukkan kemungkinan adanya struktur candi atau tempat pemujaan pada masa lampau. Kepala kala adalah motif arsitektur khas yang sering ditemukan pada candi-candi Hindu-Buddha, termasuk di era Majapahit. Biasanya, kepala kala ditempatkan di atas pintu atau gerbang sebagai simbol perlindungan dan penolak bala. Fakta bahwa kepala kala digunakan pada gapura Desa Dinoyo menunjukkan bahwa tradisi arsitektur Majapahit masih diwarisi hingga zaman yang lebih modern, bahkan digunakan pada dam peninggalan Belanda di desa ini. Apakah ada sisa struktur candi atau yoni di Desa Dinoyo? Bagaimana asal-usul penggunaan kepala kala di gapura desa dan dam Belanda? Apakah ada catatan sejarah atau cerita rakyat yang masih diingat oleh warga setempat? Penempatan kepala kala di gapura masuk Desa Dinoyo kemungkinan besar memiliki makna simbolis dan historis yang kuat, terutama jika dikaitkan dengan budaya Majapahit dan arsitektur Hindu-Buddha. Ada beberapa alasan utama mengapa kepala kala diletakkan di gapura desa. Dalam kepercayaan Hindu-Buddha, kepala kala sering ditempatkan di atas pintu atau gerbang untuk menolak roh jahat dan energi negatif. Kala sendiri merupakan makhluk mitologi yang melambangkan waktu dan kekuatan penghancur yang tak terhindarkan. Dengan menempatkannya di gapura, bisa jadi ini adalah bentuk perlindungan spiritual bagi Desa Dinoyo. Jika kepala kala di gapura tersebut berasal dari struktur kuno atau candi, ini menunjukkan bahwa Desa Dinoyo memiliki keterkaitan erat dengan Majapahit. Bisa jadi kepala kala ini dulunya bagian dari bangunan suci yang ada di desa dan kemudian digunakan kembali dalam arsitektur modern sebagai penghormatan terhadap leluhur. Menariknya, di Desa Dinoyo juga terdapat dam peninggalan Belanda yang menggunakan ornamen kepala kala. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa kolonial, Belanda mungkin memanfaatkan komponen arsitektur lokal, baik untuk tujuan teknis maupun estetika. Penggunaan kepala kala di gapura desa juga bisa menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mempertahankan identitas sejarah Dinoyo. Dengan menampilkan simbol khas Majapahit, desa ini menunjukkan bahwa mereka memiliki akar sejarah yang kuat dan masih menghormati warisan leluhur mereka. Kalau di sekitar kepala kala di Desa Dinoyo ada cerita-cerita di luar nalar, biasanya itu berhubungan dengan hal-hal mistis atau kejadian yang sulit dijelaskan secara logika. Beberapa kemungkinan kisah yang mungkin berkembang di masyarakat sekitar antara lain. Beberapa warga mungkin percaya bahwa kepala kala di gapura desa bukan hanya hiasan, tapi juga memiliki penjaga gaib.
Ada cerita di beberapa tempat lain yang menyebutkan bahwa jika seseorang berlaku tidak sopan atau berkata kasar di dekatnya, mereka bisa mengalami kejadian aneh, seperti tiba-tiba sakit atau mengalami gangguan saat melewati area tersebut di malam hari. Ada tempat-tempat tertentu yang memiliki ornamen kepala kala, dan warga sekitar mengaku mendengar suara aneh, seperti langkah kaki, bisikan, atau bahkan suara tawa samar di malam hari. Jika kepala kala di desa Dinoyo berasal dari bangunan kuno, mungkin ada kisah serupa yang pernah didengar warga sekitar. Di beberapa desa kuno, terutama yang memiliki peninggalan Majapahit, ada cerita tentang sosok bayangan hitam, perempuan berpakaian tradisional, atau makhluk tinggi besar yang terlihat berdiri di dekat struktur kuno. Bisa jadi, ada warga yang pernah melihat atau mengalami sesuatu yang serupa di sekitar gapura atau dam peninggalan Belanda yang menggunakan ornamen kepala kala. Di beberapa tempat sakral, ada cerita tentang orang-orang yang mengalami mimpi aneh atau mendapatkan petunjuk gaib setelah melewati atau duduk di sekitar lokasi yang dianggap memiliki energi kuat. Mungkin ada orang di Dinoyo yang pernah bermimpi bertemu sosok misterius atau mendapatkan firasat setelah melewati kepala kala di gapura desa. Di beberapa lokasi sejarah, sering muncul cerita bahwa jika sebuah benda kuno dipindahkan atau dirusak tanpa izin, akan ada kejadian aneh yang terjadi. Jika kepala kala di gapura Dinoyo berasal dari bangunan kuno, mungkin ada cerita tentang orang yang mencoba memindahkannya dan mengalami kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Menarik sekali, bahwa di desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, terdapat dam Candi Limo, yang dibangun pada zaman Belanda dengan kepala kala ditempelkan di dindingnya. Ini menunjukkan bahwa pada masa kolonial, sering terjadi rius penggunaan ulang komponen bangunan kuno dalam proyek-proyek modern. Kepala kala sendiri merupakan elemen khas arsitektur Hindu-Buddha, sering ditemukan di gapura atau candi dari era Majapahit dan sebelumnya. Penggunaannya pada dam ini bisa menunjukkan bahwa, mungkin dari Candi Limo atau struktur lain yang sudah runtuh di sekitar Dinoyo. Saat membangun dam, mereka mungkin menemukan relief kuno ini dan memasangnya kembali sebagai bagian dari estetika atau sekadar material konstruksi. Keberadaan kepala kala di dam ini memperlihatkan bagaimana berbagai era peradaban Majapahit, kolonial, dan modern saling terkait dalam lanskap budaya Mojokerto. Melihat dari berbagai tinggalan kuno yang ditemukan di desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, ada indikasi kuat bahwa dahulu di desa ini terdapat sebuah bangunan suci besar, kemungkinan sebuah candi atau kompleks peribadatan penting. Beberapa petunjuk yang mendukung kemungkinan ini. Nama, Candi Limo, nama ini menunjukkan bahwa di lokasi tersebut pernah ada struktur candi. Meskipun kini hanya tersisa sedikit jejaknya, penggunaan nama ini biasanya berasal dari keberadaan bangunan kuno di masa lalu. Kepala kala di dam Candi Limo, kepala kala adalah elemen arsitektur khas candi, terutama di era Majapahit dan sebelumnya. Keberadaannya di dam buatan Belanda menunjukkan bahwa di sekitar desa ini dulu terdapat bangunan candi atau gapura besar yang sudah runtuh. Penggunaan kepala kala di gapura masuk desa, jika benar gapura desa juga menggunakan kepala kala, ini memperkuat dugaan bahwa dulu ada bangunan penting yang komponennya tersebar dan digunakan kembali dalam berbagai struktur modern. Lokasi strategis, Dinoyo terletak di wilayah yang masih dalam pengaruh pusat Majapahit, sehingga kemungkinan besar memiliki peran penting, baik sebagai tempat peribadatan maupun sebagai bagian dari jalur ritual ke daerah pegunungan. Jika dilakukan penelitian lebih lanjut, seperti ekskavasi atau kajian arkeologi, bukan tidak mungkin ditemukan sisa-sisa fondasi atau struktur lain yang mengonfirmasi keberadaan candi besar di masa lalu. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya memahami sejarah agar kita bisa belajar dari masa lalu dan menjaga warisan budaya kita. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan semakin meningkatkan rasa cinta kita terhadap sejarah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, bagikan dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.